Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor dengan judul Jangan Takut Gelap. Cerita ini ditulis oleh Rosa Aru. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Papa! Amber berlari memeluk ayahnya yang baru pulang kerja. Amber adalah anak berusia 6 tahun. Iya sayang. Berlari dan langsung memeluk putrinya. Kemudian Joy menggendong putrinya menuju kamar. Sayang, besok kita ke bandara ya. Kamu siapkan barang-barang yang ingin kamu bawa, ucap Joy dengan mengelus rambut putrinya. Memang kita mau kemana, Pak? Tanya Amber dengan bertingkah manja. Kita akan bertemu Mama Kim, ucap Joy dengan kembali mengelus rambut Amber. Mama Kim? Dia bukan Mama Amber. Amber gak suka dia, bentak Amber dengan memalingkan wajahnya. Sayang, dia akan jadi mama kamu. Dia baik, dia sayang Amber, ucap Joy membujuk putrinya. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi mama, ucap Amber lagi dengan masih memalingkan wajahnya. Ibu Amber memang telah meninggal sejak dia berusia 3 tahun. Dan baru kali ini Joy akan memutuskan untuk menikah lagi. Dan Kim adalah seorang penulis. Dia belum pernah menikah. Joy tertarik padanya karena kemandiriannya. Joy dan Kim mengenal satu sama lain sejak adanya acara perkumpulan penulis. Karena almarhum istrinya juga seorang penulis, Kim kenal betul dengan almarhum istri Joy dan juga putrinya Amber. Namun Amber tetap tidak menyukai Kim karena menurutnya tidak ada yang pantas menggantikan sosok ibunya. Dengan bujukan ayahnya, akhirnya Amber mau untuk pergi ke bandara. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di bandara. Kemudian dari kejauhan terlihatlah Kim. Kim berjalan menuju Joy dan Amber. Kemudian dia memeluk Joy. Halo sayang, dengan melepas pelukan Joy dan menghampiri Amber. Amber hanya menatapnya. Ini mama punya boneka buat Amber, sambil memberikan boneka Teddy kepada Amber. Amber menerimanya dengan wajah yang kesal, kemudian menaruh tasnya. Mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke suatu tempat dengan menaiki sebuah pesawat. Di perjalanan banyak pertanyaan dari Kim, namun Amber hanya diam dan sesekali menatapnya dengan tatapan sinis. Singkatnya, sampailah mereka di bandara. Mereka pun turun dan langsung menaiki taksi. Taksi melaju di perkotaan. Setelahnya memasuki hutan dan tujuan mereka yaitu ke rumah mewah di tengah hutan. Rumah itu milik Kim yang dia beli dari hasil lelang. Karena tempatnya indah dan juga asri, sangat pas untuknya karena seorang penulis membutuhkan tempat yang seperti ini. Singkatnya, mereka telah sampai di rumah itu. Amber turun dari mobil dan melihat-lihat ke sekitaran rumah itu. Begitupun dengan Joy dan Kim. Mereka sangat menikmati pemandangan dan juga kagum dengan bangunan rumah mewah itu. Saat mereka berdua asik melihat-lihat, Kim pun tersadar bahwa Amber hilang dari pengawasan. Amber mana? Tanya Kim pada Joy yang masih saja asik melihat-lihat. Hah? Jawab Joy yang terkejut akan pertanyaan Kim. Mereka berdua pun akhirnya mencari di mana keberadaan Amber. Joy mencari ke dalam rumah, sedangkan Kim mencari di sekitaran taman. Amber! Amber! Suara Kim memanggil. Dan akhirnya Amber ditemukan di pinggiran sungai. Karena memang rumahnya berada di pinggir sungai, namun agak jauh. Kim kemudian menggandengnya menuju rumah dan memberitahu Joy bahwa Amber telah ditemukan.
Joy memeluk Amber dan kemudian sama-sama membersihkan rumah. Singkat cerita, malam pun tiba dan waktunya Amber untuk tidur. Joy memberikan sebuah hadiah pada Amber, yaitu sebuah lampu tidur berbentuk wahana komedi putar dan mengeluarkan bunyi musik yang indah. Amber memeluk ayahnya, dan ketika Kim ingin memeluknya, Amber menolak. Tapi Kim tetap berusaha meluluhkan hati Amber. Dia tetap memperhatikan Amber dengan menyelimutinya. Kemudian Kim dan Joy, ia pun pergi dengan menutup pintu kamar Amber. Amber pun tertidur dan saat tengah malam, hujan turun begitu deras, diiringi dengan suara petir, membuat Amber terbangun. Tiba-tiba saja lampu padam. Amber hanya duduk di pojok kasur dengan menyelimuti dirinya dengan selimut. Sekilas, ada bayangan yang terlihat saat ada petir. Bayangan pertama terlihat sesosok anak kecil seusia Amber. Kemudian di kilatan kedua, terdapat banyak bayangan anak kecil, dan salah satunya ada yang lebih tinggi dan besar. "Papa!" teriak Amber sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Amber berusaha memanggil ayahnya beberapa kali, namun ayahnya tidak kunjung datang. Amber memberanikan diri untuk mencari senter di dalam laci. Setelah ketemu Amber, ia langsung menyalakan senter itu dan mengarahkannya ke tempat tadi. Terdapat banyak bayangan. Amber berteriak dan menangis histeris. Dia melihat beberapa penampakan anak-anak tanpa mata. "Amber, sayang, kamu kenapa?" Tiba-tiba ayah Amber membuka pintu dan langsung memeluk putrinya. Amber tidak bisa berbicara. Dia hanya menangis sesenggukan. Joy terus menenangkannya sampai akhirnya Amber pun tertidur. Keesokan harinya, Amber terbangun dan turun ke bawah. Setelah sarapan, Amber keluar rumah melihat-lihat taman dan bermain dengan ikan-ikan yang sengaja dibeli Kim dan ditaruhnya di tengah-tengah taman. "Hai," sapa Kim dengan tersenyum pada Amber. Amber meliriknya saja dan kembali bermain dengan ikan. "Semalam Amber kenapa?" Kembali Kim mengajak bicara. "Cerita sama mama ya," sambil menyentuh rambut Amber. Kim tidak putus asa membujuk Amber agar dia mau berbicara padanya. "Ya sudah, kalau kamu tidak mau panggil mama, panggil Kim saja. Anggap saja aku teman kamu." Dengan memberikan senyuman pada Amber dan memberi pelet ikan padanya. Amber menerimanya dan kemudian memberikan pelet itu kepada ikan-ikan. "Kau mau ikut? Akan aku perlihatkan sesuatu di sini." Kim melangkah pergi ke semak-semak. Di belakang, ternyata benar Amber mengikutinya. Semak itu setinggi dada Kim, membuat Amber yang kecil tak terlihat. Namun selain berjalan, Kim juga sesekali menengoknya, dan Amber selalu menunduk saat tahu dirinya akan dilihat oleh Kim. Setelah beberapa langkah, tibalah mereka di tempat di mana ada patung malaikat dengan panah cinta di sana. Amber memandang dan memutari patung tersebut. "Kau tidak tahu kan bahwa di sini ada patung?" tanya Kim sambil membututinya. Amber hanya mengangguk. "Hei, sini, lihat." Kim berlari menuju semak-semak. Amber mengikutinya. Kemudian Kim membuka semak itu dan terlihat kaca yang menembus ruang bawah tanah dan dari rumah itu. Amber terkejut dan berjongkok sambil mengusap kaca itu. Kim tersenyum. Tak terasa waktu sudah siang, membuat perut Amber berbunyi tandanya lapar. Kamu lapar ya? Ayo kita masak bersama," ajak Kim. Amber masih saja membersihkan kaca tersebut. "Ya udah kalau nggak mau." Kim masakin Amber ayam kecap ya. "Itu kesukaan Amber kan? Ayo," ajak Kim kepada Amber. Namun Amber menolak dan ingin tetap di situ. "Ya sudah, Amber tahu kan? Nanti puterin saja semak itu. Kim masak dulu buat Amber," ucap Kim yang dibalas senyuman oleh Amber. Kim merasa senang karena akhirnya Amber mau tersenyum padanya. Refleks Kim memeluknya
dan Amber tidak menolak. Singkatnya, Amber telah ditinggal sendirian. Amber terus memperhatikan ruang bawah tanah itu. Dan Amber, ada suara yang memanggilnya. Amber celingak-celinguk memastikan siapa yang memanggilnya. Namun tidak ada siapapun di situ. Amber, suara itu terdengar lagi. Amber, Amber mendekat ke kaca itu, dan tiba-tiba ada wajah anak kecil tanpa mata, membuat Amber jatuh terjungkal ke belakang. Amber masih dengan posisi terduduk. Dia beringsut mundur. Sosok anak kecil itu masih saja menatap Amber dengan rongga mata yang bolong itu. Tiba-tiba punggung Amber menabrak sesuatu. Jantung Amber berdegup kencang. Dan ternyata, "Hei, nak, apa yang kau lakukan?" Ada suara menyapa di belakangnya. Amber langsung menoleh dan mendapati seorang kakek bertubuh agak gendut dan memakai topi. Di tangan sebelah kirinya terdapat sebuah kotak. Kakak itu mengulurkan tangannya untuk membantu Amber berdiri. Amber tampak ragu-ragu, mengingat kakek itu adalah orang asing. "Aku bukan orang jahat. Aku yang akan membantu Ibu Kim membetulkan saluran air dan listriknya juga." Ucapnya membuat Amber yakin bahwa dia orang baik karena telah mengenal Kim. Amber pun menyambut tangan kakek itu. Mereka pun berjalan bersama menuju rumah. "Hei, nak, tadi kau lihat apa sampai terkejut begitu?" Ucapnya memulai obrolan. Amber hanya memandangnya saja tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. "Dengar-dengar di sini ada penghuninya, karena rumah ini sudah lama kosong. Tapi aku sendiri tidak mempercayai, nak. Tapi aku ingatkan kamu, jika tidur, jangan matikan lampu ya," ucapnya dengan senyuman. Saat tiba di depan pintu belakang, Amber langsung berlari menghampiri Kim. Seketika Kim menoleh mendengar larian Amber. "Hei, kenapa sayang?" tanya Kim dengan memegang kedua pundak Amber. Belum sempat Amber menjawab, di belakangnya telah datang kakek itu, dan Kim menyapanya. "Halo Tuan Peter, senang bertemu denganmu," mengulurkan tangan dan senyum. "Halo ya, senang bertemu denganmu juga," menyambut tangan dari Kim. "Baju anakmu kotor tadi, dia terjatuh," ucapnya kemudian. Kim langsung melihat Amber dan benar saja, banyak dedaunan yang menempel pada baju belakangnya. Kim membersihkannya dan kemudian menyuruh Amber untuk mandi. "Bukannya saluran airnya belum kuperbaiki?" suara kakek Peter dengan sedikit tertawa. "Oh iya, saya lupa," balas Kim dengan tawanya. "Tunggu sebentar ya Amber, tunggu saluran airnya betul dulu," lanjutnya. "Saya betulkan dulu ya." Kakek Peter tersenyum dan kemudian berlalu. Di meja makan, "Gimana, enak gak masakannya?" tanya Kim pada Amber. Amber hanya mengangguk dan tersenyum sambil terus memasukkan nasi dan lauk ke mulutnya. Kim pun tersenyum. Hati Kim benar-benar sangat berbahagia melihat Amber sudah terlihat tanda-tanda akan menerima dirinya untuk menjadi ibu sambungnya. "Lanjut makannya ya." "Habiskan," ucap Kim dengan senyuman. "Kim tinggal dulu ya, mau menengok kakek Peter," lanjutnya dengan berlalu pergi. Amber mengangguk dengan memandang Kim yang berlalu dan menghilang di balik pintu. Saat Amber tengah menikmati makanan, dia kembali mendengar suara yang memanggil namanya. "Amber." Amber mengedarkan pandangannya dengan masih mengunyah makanan di mulutnya. "Amber." Kembali suara itu terdengar. Amber menghentikan kunyahannya dan pandangannya tertuju pada lubang udara yang berada di tembok atas. Diperhatikannya lubang udara itu. Semakin lama Amber perhatikan. Tiba-tiba, "Hei, apa kau melamun sayang?" ucapan Kim yang berjalan menuju Amber membuatnya terkejut dan kemudian tersedak nasi yang berada dalam mulutnya.
Amber tersedak karena terkejut. Maafkan aku sayang. Apa kamu baik-baik saja? Kim menghampiri Amber dan menepuk-nepuk pundaknya. Ini, minum dulu. Mengambilkan segelas air untuk Amber. Apa kau sudah baikan? Tanya Kim dengan masih mengusap-ngusap punggung anak itu. Amber mengangguk. Syukurlah. Oh iya, saluran air sudah berjalan. Selesai makan mandi ya. Kim tersenyum. Kembali Amber mengangguk. Amber pun mandi di sebuah bathtub. Bau harum sabun candy menyeruak ke seluruh ruangan kamar mandi. Sedang asyik memainkan busa di bathtub, tiba-tiba Amber melihat sebuah bayangan di balik cermin. Ya, lagi-lagi bayangan anak kecil tanpa bola mata itu lagi. Amber terus memandangnya dengan nafas yang memburu. Jantungnya berdegup dengan kencang. Tanpa diduga, sosok anak kecil itu pun berteriak, membuat cermin pecah berserakan dan juga lampu pun padam. Kim! Kim! Suara Amber dengan nafas tersenggal. Tak ada sautan suara dari Kim. Kim! Kembali memanggil dengan cukup kencang, namun sama sekali tidak ada jawaban. Amber pun turun dari bathtub. Dia meraba-raba handuknya dan kemudian mengenakannya. Amber berjalan dengan hati-hati karena dia tahu banyak kaca berserakan di lantai. Terdengar suara anak kecil tertawa di belakang Amber. Seketika Amber pun menoleh, namun hanya gelap yang ia lihat. Amber merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Kim! Tolong! Kembali dia berteriak. Kaki Amber ditarik oleh sosok anak kecil itu. Aku ingin menginginkan matamu, ucap sosok anak kecil itu dengan lantang. Di kegelapan, Amber hanya merasakan kakinya perih terkena cakaran sosok anak itu dan juga pecahan kaca yang mengenai kakinya. Kim berjalan di luar, di lorong di mana Amber sedang mandi. Dia berjalan dan sayu-sayu terdengar teriakan dari Amber. Kim pun langsung berlari menuju kamar mandi. Amber! Amber! Panggilnya dengan berlari dan mencoba membuka gagang pintu yang ternyata terkunci. Amber! Amber! Panggilnya dengan mencoba mendobrak pintu. Amber masih berteriak-teriak di dalam. Kim pun berlari mengambil sesuatu untuk membuka pintu itu. Dan dia menemukan sebuah payung. Dia menggunakan ujung payung itu untuk membuka pintu. 5 kali mencoba, akhirnya pintu itu berhasil terbuka. Dan seketika itu juga lampu kembali menyala. Dan betapa terkejutnya Kim melihat pecahan cermin di mana-mana dan juga darah dari Amber. Kim langsung memeluk Amber yang ternyata dia di balik tirai bathtub. Apa yang terjadi? Kau baik-baik saja? Ayo, kita ke rumah sakit, ucap Kim yang panik dan langsung membopong tubuh kecil Amber. Pak Peter! Pak! Suara lantang Kim yang menuruni tangga. Iya Ibu Kim. Suaranya dari arah bawah tangga. Apa yang terjadi? Lanjutnya lagi. Telepon ambulan Pak, tolong. Tidak usah, ayo pakai mobilku saja, ucap Peter dengan mengambil Amber dari gendongan Kim. Singkat cerita, mereka bertiga telah sampai di rumah sakit. Saat Amber sedang ditangani oleh dokter, Kim menelpon calon suaminya itu, atau lebih tepatnya ayah Amber. Halo, kau bisa pulang sekarang? Ucap Kim dengan menahan tangisnya. Kau kenapa sayang? Aku baik-baik saja. Cepat, pulang. Dan datanglah ke rumah sakit Jasmine. Siapa yang sakit? Joy terdiam beberapa saat. Amber, lanjutnya kemudian. Dan panggilan pun terputus. Joy pun tiba di rumah sakit sekitar setengah jam perjalanan. Dia pun berlari menuju meja dan bertanya di mana ruangan Amber berada. Setelah diberitahu, Joy langsung berlari menuju ruangan tersebut. Terlihat Kim di sana berdiri di balik pintu dan Pak Peter yang tengah duduk. Sebuah pelukan langsung mendarat di tubuh Kim.
Tangisan Kim pun pecah. Apa yang terjadi dengan Amber? Kim mencoba menceritakan dengan masih menangis sesenggukan. Sudah, dia pasti akan baik-baik saja. Mencoba menenangkan Kim dengan masih memeluknya dan mengusap rambutnya. Pintu terbuka dan dokter itu langsung menghampiri Kim dan Joy. Mereka berdua menatap dokter itu dengan penuh harap bahwa tidak terjadi apa-apa pada Amber. Dia baik-baik saja, silakan kalian boleh masuk menemuinya, ucapan dokter dengan senyumannya. Kim dan Joy dan Pak Peter langsung masuk ke dalam. Amber langsung tersenyum melihat ke arah mereka bertiga. Apa yang terjadi padamu sayang? Tanya Joy yang langsung menghambur memeluk Amber. Aduh, sakit pak, pegik Amber. Maaf ya sayang. Ya ampun, tangan, kaki dan punggungmu penuh luka, ucap Joy yang mengedarkan pandangannya. Amber berteriak-teriak saat dia sedang mandi. Entah kenapa cermin pecah dan kacanya berserakan, ucap Kim yang duduk di sebelah lain tempat tidur. Ceritakan pada papa Amber. Amber pun menceritakan semuanya. Awal dia melihat dan sampai hal buruk terjadi padanya. Mereka bertiga pun terkejut dengan penuturan dari Amber. Ini gawat, gumam Pak Peter. Gawat gimana pak? Tanya Joy dengan alis yang mengkerut. Sebelum saya menjelaskan sesuatu, saya mau bertanya sama Ibu Kim, Amber, dan Pak Joy. Apa kalian percaya dengan hal supranatural? Tanya Pak Peter dengan ragu. Joy menggeleng, namun Kim mengangguk. Baiklah, saya akan menceritakan sesuatu, ucap Pak Peter yang berdiam duduk di kursi diikuti oleh Joy dan Kim. Flashback 40 tahun yang lalu. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, 4 orang anak, 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Keluarga itu tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Kehidupan mereka terbilang tidak berkecukupan, karena pekerjaan sang ayah hanya sebagai tukang kayu dan ibunya menjadi buruh cuci. Dan tentu saja uang yang mereka dapat tidak cukup untuk mengurus keempat anaknya itu, karena anak pertama mereka masih bersekolah di 2 SMP yang bernama Vina. Anak kedua masih sekolah kelas 4 SD yang bernama Lila. Anak ketiga baru kelas 1 SD bernama Rian. Dan anak bungsunya Tika yang berusia 3 tahun. Pada suatu hari ibunya yang bernama Widi buruh cuci di sebuah rumah mewah. Dan karena dia sangat membutuhkan uang, dia pun mencuri sebuah kotak yang dikiranya adalah kotak penyimpanan emas. Setelah pekerjaan Widi selesai, dia pun pulang tanpa ada rasa curiga sama sekali sang pemilik rumah tersebut. Ibu, panggil anak bungsunya yang menghampiri dan memeluknya. Widi tersenyum dan menggendong putrinya kecilnya itu. Widi tidak sabar, ingin rasanya membuka kotak itu. Dia pun duduk di kamarnya dan menurunkan anaknya di kasur. Perlahan-lahan dia membuka kotak itu, dan ternyata isi kotak itu kosong. Hati Widi pun kecewa dan melemparkan kotak itu. Singkat cerita, di malam harinya, ketika semuanya sudah terlelap, Widi mendengar sebuah bisikan di telinganya. Aku lapar. Suara itu sedikit samar dan serak. Widi membuka matanya. Dilihatnya anaknya satu-satu persatu. Apakah ada yang bangun? Mereka berenam tidur bersama dalam suatu kamar dikarenakan rumah mereka yang tidak cukup ruang. Widi kembali memejamkan matanya. Aku lapar. Terdengar suara itu lagi, dan suaranya kini lebih dekat dari sebelumnya. Kembali Widi membuka matanya, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat sosok tinggi besar dan berbulu, mata yang merah dengan gigi runcing dan air liur yang menetes. Ah! Teriakan Widi yang membangunkan anak-anaknya dan juga suaminya. Ada apa, Bu? Tanya Aji suaminya. Tadi ada genderuwo,
ucapnya terbata. "Ah, Gendruwo, kamu mimpi kali," balas suaminya. Anak-anak yang mendengar penuturan ibunya langsung bangun dan duduk di samping ibunya karena ketakutan. Dan mata mereka menyapu ke langit-langit kamar dan ruangan itu. "Bu, aku takut, Bu," ucap anak-anaknya. Sudah. Kembali tidur sana. Jangan takut, ibu hanya bermimpi," ucap Aji yang kembali merebahkan tubuhnya. Hari-hari dilewati Widi dengan gangguan-gangguan dari sosok Gendruwo itu. Dan tibalah hari di mana dia dipanggil lagi ke rumah tempat dulu ia mencuri sebuah kotak itu. Bukannya untuk menyuruhnya mencuci, melainkan dia telah mengetahui bahwa Widi yang telah mengambil kotak tersebut. "Kau kan yang telah mengambil kotakku?" tanya ibu pemilik. "Maafkan saya, Bu. Saya bersalah. Maafkan saya," mohon Widi dengan menyentuh kaki Ibu Gina. "Bagaimana Ibu Gina tahu kalau aku yang mengambilnya?" gumam Widi dalam hati. "Kau tak perlu tahu, aku tahu dari mana. Sekarang yang harus kau lakukan, serahkan salah satu mata anakmu," ucap Ibu Gina dengan tegas. Widi pun syok mendengar itu. "Maksud ibu?" tanyanya dengan sesenggukan. Makhluk itu menginginkan mata anak-anak untuk dia makan. "Bu, tolong maafkan saya. Saya akan mengembalikan kotak itu." "Percuma. Dia sudah menginginkan mata anakmu. Jika kau tidak memberikannya, nanti malam, maka semua keempat mata anakmu akan diambil paksa oleh makhluk itu." "Tapi Bu, apa tidak ada cara lain? Saya akan serahkan mata saya, tapi jangan mata anak saya." "Dia hanya memakan mata anak-anak," bentak Gina dan berlalu pergi. Widi bingung apa yang harus dia lakukan. Widi pun pulang ke rumah dan sampai larut malam Widi tidak memiliki ide sama sekali. "Duh, bagaimana ini?" gumamnya seketika semua anggota keluarga sudah tertidur. Widi memikirkan sampai dia tertidur. Dan keesokan harinya dia bangun dan mendapati salah satu putrinya tidak ada di dalam kamar. Alhasil dia langsung panik. Dia langsung mencari-cari anaknya di dalam rumah. Dan ketika dia pergi ke dapur, ternyata putri kecilnya itu yang bernama Tika, ternyata dia sedang meminum susu yang berada di dalam kulkas. "Ya ampun Tika, kamu bikin ibu khawatir," ucap Widi yang memeluk putrinya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari kamar. Dia pun langsung menggendong Tika dan bergegas berlari ke dalam kamar. Sampailah mereka berdua di kamar, betapa terkejutnya Widi melihat salah satu anaknya, anak kedua dia yang bernama Lila. Ternyata matanya sudah bolong. Dan yang tadi menjerit adalah Vina saat dia akan membangunkan Lila untuk sekolah. "Vina!" teriak Widi. Terlihat Aji hanya bengong karena syok melihat anaknya sudah tidak bernyawa dengan mata yang bolong. Dikabarkan setelah itu Widi kembali ke rumah Ibu Gina. Dan Widi menghabisi Ibu Gina karena menurutnya Ibu Gina lah yang menyebabkan putrinya itu meninggal dunia. Karena kejadian itu Widi ditangkap polisi. Dan saat pemeriksaan Widi dinyatakan gila. Dan akhirnya Widi dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Setelah panjang lebar Pak Peter menceritakannya. Joy dan juga Kim syok mendengar hal itu. "Pak Peter, anak-anak yang aku lihat itu banyak. Lalu itu hantu siapa?" tanya Amber. "Mungkin itu korban dari Ibu Gina," jawab Peter. "Sebaiknya kalian jangan pulang ke rumah itu," lanjutnya. "Lalu apa hubungannya dengan rumah yang kami tempati, Pak?" tanya Kim. "Rumah itu dulunya adalah bekas rumah Ibu Gina dan sekarang telah direnovasi. Namun bentuknya masih sama seperti dulu," terang Pak Peter. "Pak Peter, apa kita sebaiknya panggil pastor untuk mengusir arwah anak kecil yang berada di sana?"
ucap Joy menyarankan. Tidak. Sebaiknya kita pergi saja dari rumah itu. Aku akan menjual kembali rumah itu, tegas Kim. Tidak, Kim. Rumah yang baru kamu beli, kamu suka kan dengan desainnya? Kita tak perlu menjualnya. Kita hanya perlu memanggil pastor untuk mengusir arwah yang berada di rumah itu, ucap Joy dengan nada sedikit meninggi. Tidak, Joy. Aku tidak mau terjadi apa-apa dengan Amber, tegas Kim lagi. Perdebatan mereka membuat Amber menangis. Dan akhirnya mereka pun berhenti berdebat. Mereka berdua pun menghampiri Amber dan langsung memeluknya. Tolong carikan pastor, Pak. Dan langsung aja ke rumah, ucap Joy yang masih memeluk Amber. Baik, Pak, ucap Peter berlalu pergi. Singkatnya, Peter telah menemui seorang pastor dan kemudian mengajaknya ke rumah besar itu. Mereka memasuki rumah itu dengan posisi Pak Peter membelakangi pastor tersebut. Apa yang pastor rasakan? Tanya Peter. Banyak arwah anak kecil tanpa mata di sini. Oh iya. Panggil saya Najib saja, Pak Peter, jawabnya yang masih melangkah memasuki rumah. Oh iya, Jib. Lalu berapa banyak arwahnya? Wajah Pak Peter mulai berkeringat. Ribuan. Apa? Sebanyak itu? Ini rumah terkutuk. Tidak akan bisa mengusir arwah anak-anak itu, ucap Najib yang membelokkan tubuhnya ke belakang, sehingga membuat Peter tersentak. Astaga, Jib. Peter sontak ke belakang dan tangannya memegang dada. Dulu di sini banyak anak kecil yang dijadikan tumbal untuk kekayaan dan hidup abadi. Itu sebabnya hanya mata yang diambil, terang Pastor Najib. Kenapa hanya mata? Gendruwolah yang memintanya. Bukannya badan gendruwo itu besar. Memang makan 2 mata bisa kenyang? Peter terheran. Jangan banyak tanya. Anak-anak itu mulai mendekat. Di mana Amber? Suara serak anak kecil itu. Mengapa kau mencari dia? Tanya Pastor Najib. Aku ingin bisa melihat lagi. Aku menginginkan mata anak itu. Sosok itu membentak. Kamu itu hantu. Kamu gak bisa ambil mata anak orang sembarangan. Lagian memang bisa kamu memasangnya. Tidak usah banyak tanya. Tidak usah banyak bicara orang tua, geraman anak itu. Pastor mulai membaca doa. Berhenti. Sosok anak-anak mulai merasakan efek doa dari pastor. Saya tak akan berhenti sebelum kalian pergi, tegas pastor. Tak akan, bentak anak-anak. Kembali pastor membacakan doa, sehingga membuat anak-anak itu menjerit kesakitan. Pastor terus membaca doa dan berjalan menuju bawah tanah. Hantu anak-anak itu dipaksa untuk masuk ke dalam ruangan bawah tanah itu. Arwah anak-anak masih menjerit sambil menutup telinganya. Baiklah, diam di sini ya, ucap pastor yang kemudian menutup ruangan itu, menguncinya, dan kemudian mengikatkan kalung salib yang ia bawa. Pak Peter, pesan saya, jangan pernah membuka ruangan itu, dan jangan sampai kalung itu terlepas dari gagang pintu. Kalau perlu, pasang juga beberapa salib di pintunya, pesan pastor. Singkat waktu, Peter telah kembali ke rumah sakit dan menceritakan semuanya. 1 minggu kemudian, Amber sudah boleh pulang. Luka-luka di tubuhnya pun mulai mengering. Amber, sayang, mau makan malam apa? Tanya Kim yang berada di kamar Amber. Sup ayam? Ucapnya dengan senyuman. Hah? Sup ayam? Sepertinya di kulkas sudah tidak ada. Bagaimana kalau kita ke supermarket? Tanya Kim dengan wajah sumringah. Amber menganggukkan kepalanya dengan wajah yang tak kalah sumringah dari Kim.
Ayo, pakai jaketmu, ucap Kim yang mengambil jaket untuk Amber. Mereka berdua pun menaiki mobil kurang lebih 20 menit. Mereka telah sampai di sebuah minimarket. Amber mau beli apa? Ambil aja yang Amber mau. Kim tersenyum sambil menggandeng Amber. Amber hanya tersenyum dan menggigit bibir bawahnya. Apa yo? Tanya Kim lagi dengan mencubit hidung Amber. Apa boleh aku meminta boneka kelinci? Karena boneka yang kau berikan telah rusak, ucap Amber dengan menundukkan wajahnya. Ya ampun sayang, kenapa menunduk? Kamu takut aku akan marah? Tidak. Hei, lihat Kim, ucapnya dengan memegang dagu Amber. Nanti setelah kita beli ayam, mampir ke toko boneka ya. Beli yang Amber mau, lanjut Kim yang mengelus rambut Amber. Amber tersenyum dan memeluk Kim. Sana, ambil cemilan yang Amber mau, suruh Kim. Amber tersenyum dan berlari mengambil 2 coklat. Selesai berbelanja, mereka pun langsung menuju toko boneka yang jaraknya tak jauh dari minimarket tersebut. Pilih sesukamu sayang, ambil yang kamu suka. Lebih dari 1 juga boleh, ucap Kim ketika sudah berada di toko boneka. Amber langsung berlari menghampiri boneka kelinci berwarna putih. Aku mau yang ini, ucap Amber dengan memeluk bonekanya. Ayo pilih 1 lagi, suruh Kim. Amber menggeleng. Ini sepertinya bagus, ucap Kim yang mengambil boneka beruang berwarna biru. Sama ini ya. Lanjutnya memberikan boneka itu pada Amber. Amber pun tersenyum dan menerima boneka tersebut. Setelah selesai membayar, mereka pun pulang. Papa, panggil Amber saat memasuki rumah yang didapati ayahnya sedang duduk di sofa. Sayang papa dari mana? Tanya Joy yang kemudian memangku Amber. Beli boneka sama mama? Ucap Amber yang kemudian menutup mulutnya dengan kedua tangan. Apa? Papa gak salah dengar nih. Tawa lucu Amber dengan menggelengkan kepalanya. Mata Kim berkaca-kaca dan mulai meneteskan air mata bahagianya. Akhirnya Amber menganggap Kim dan mau memanggilnya mama. Kim langsung menghambur memeluk Amber. Kemudian Joy memeluk mereka berdua. Ayo, kita masak sup ayam, ajak Kim dengan mengusap air matanya. Ayo, teriak Amber. Mereka bertiga pun memasak bersama dan juga makan bersama. Sungguh pemandangan indah keluarga kecil mereka. Mimpi indah ya sayang, Kim mengecup kening Amber, diikuti dengan Joy. Mereka pun pergi, berlalu meninggalkan Amber dan tak lupa menyalakan lampu tidur beserta menutup pintu. Jangan ke kamar dulu Kim, aku mau bicara, ucap Joy yang menggandeng Kim untuk duduk di sofa. Amber sudah menganggapmu sebagai ibu sambungnya. Bagaimana kalau kita percepat pernikahan kita? Lanjut Joy dengan menggenggam tangan Kim. Kim tak bisa berkata-kata. Matanya terus mengeluarkan bulir bening. Kim mengangguk dan menghambur ke pelukan Joy. Pagi pun tiba. Terlihat Kim dan Joy sedang menyiapkan sarapan. Joy, aku takut jika Amber tidak setuju, keluh Kim. Jangan bicara seperti itu. Aku yakin Amber akan setuju, ucap yakin Joy yang kemudian memeluk Kim dari belakang. Joy, keluh Kim. Iya sayang, lepasin. Kim mencoba melepaskan pelukan itu. Kenapa? Joy malah memeluk lebih erat. Dan bruk, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Mereka berdua menajamkan pendengaran dan mengedarkan pandangannya tanpa melepaskan pelukan itu. Terlihat Amber yang berjalan membawa boneka kelinci itu dengan masih mengucek matanya. Joy buru-buru melepaskan pelukannya, sedangkan Kim salah tingkah dengan merapikan rambutnya. Pagi sayang, sapa Joy yang langsung mengecup kepala Amber saat dia sudah duduk di meja makan. Amber tak menjawab, dia malah menguap. Apa masih ngantuk? Tanya Joy dengan mengelus rambut putrinya. Amber menggeleng. Nasi goreng sudah siap, ucap Kim yang menaruh 2 piring nasi goreng di atas meja. Amber mau cuci muka dulu,
atau langsung makan? Lanjutnya. Amber hanya diam, tapi bunyi perutnya lah yang menjawab. Ya sudah, langsung makan saja ya. Mau minum susu putih atau coklat? Putih, jawab Amber malu-malu. Tunggu ya, balas Kim dengan senyuman. Nasi gorengmu mana? Tanya Joy sambil duduk di kursi. Ini menunjukkan nasi goreng yang masih berada di wajan. Singkat waktu mereka pun telah selesai sarapan. Sayang, Papa mau bicara sesuatu sama Amber, ucap Joy kepada Amber, yang membuat Kim langsung memandang Joy dan menghentikan mencuci piringnya. Raut wajah Kim menegang dan terlihat Kim sedikit menggigit bibir bawahnya. Bicara apa, Pak? Tanya Amber sambil memainkan boneka kelincinya. Amber suka kan sama Mama Kim? Suka? Mama Kim kan baik, ucap Amber, membuat Kim dan Joy sangat-sangat lega. Itu berarti Amber tidak keberatan kalau Kim benar-benar menjadi Mama Amber, ucap Joy dengan sedikit menyipitkan matanya. Amber tersenyum. Memang Amber sangat sayang Mama Amber dulu. Tapi Mama Amber sudah tenang di surga. Mungkin Mama Amber juga mau kalau Amber mendapatkan kasih sayang dari Mama baru Amber. Dan Mama Kim lah orangnya, jawab Amber dengan senyuman yang membuat Joy dan Kim sangat terharu atas ucapan gadis kecil itu. Mereka bertiga pun berpelukan dengan air mata yang tantinya menetes dari mata Kim. Akhirnya, hari yang ditunggu telah tiba, di mana Kim dan Joy akan menikah. Acara itu digelar di rumah Kim, lebih tepatnya di samping danau, bertema outdoor putih dengan bunga-bunga. Tamu undangan sudah berdatangan, memenuhi setiap kursi yang ada, kecuali kursi kecil yang berada di barisan paling depan. Di depan pendeta mereka berdiri berhadapan. Kim menggunakan gaun putih dengan riasan wajah yang begitu cantik, menggunakan mahkota dan tudung yang menutupi wajahnya. Sedangkan Joy mengenakan jas hitam dengan rambut yang begitu klimis, terlihat Joy begitu tampan. Amber berlari dengan gaun putih, rambutnya diberi jepitan pita yang berwarna putih juga. Tak lupa Amber membawa boneka kelinci yang dibelinya dengan Kim. Kemudian dia duduk di barisan paling depan, menyaksikan ayah dan calon ibunya yang akan segera diresmikan. Akhirnya Joy dan Kim telah resmi sebagai suami istri. Senyum bahagia terpancar dari mereka berdua dan juga para tamu undangan. Amber seketika langsung berlari memeluk ayah dan juga ibunya. Acara dilanjutkan dengan foto bersama dan menerbangkan beberapa pasang merpati dan juga balon gas putih. Setelahnya Kim dan Joy, ia pun memotong kue pernikahan dan membagikannya ke seluruh tamu, dan dilanjutkan dengan makan bersama. Singkat cerita, acara pun telah usai pada pukul 10 malam. Sekarang Kim satu kamar dengan Joy, dan Amber seperti biasa tidur dengan bonekanya. Karena lelah, Amber langsung tertidur tanpa mengganti dressnya. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Amber terbangun. Dia mengucek-ucek matanya kemudian turun dari tempat tidur, berjalan perlahan menuju toilet. Tak lupa dia mengajak boneka kelincinya, karena biasanya jika ke toilet diantar oleh ayahnya maupun Kim. Namun gadis kecil itu seperti mengerti dan tidak mau membangunkan kedua orang tuanya. Sampai di toilet, Amber meletakkan boneka kelinci itu di wastafel, karena dia tak mau jika boneka itu terkena air saat dia pipis nanti. Amber menutup pintu kaca toilet. Kok tisunya habis sih? Gerutu Amber. Pasti para tamu yang habisin. Tapi masa tamu sampai toilet atas? Kan di bawah juga ada. Tahu ah. Lanjutnya dengan bangkit untuk mencari tisu. Amber membuka pintu toilet dan dia terkejut karena boneka kelinci itu tidak ada di wastafel. Perasaan tadi aku taruh sini, gumamnya sendiri. Amber memutuskan untuk mencari bonekanya. Tak dihiraukan jika celana dalamnya basah karena habis cebok tadi. Dia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan toilet, namun dia tidak menemukan keberadaan boneka tersebut. Tiba-tiba saja lampu padam membuat Amber menjerit.
Papa! Mama! Suara lantangnya. Sekeras dan sekuat apapun Amber berteriak, Kim dan Joy tidak akan mendengarnya, karena kamar mereka berdua terletak di lantai bawah. Amber pun mencari sebuah senter dan meraba-raba laci. Amber! Terdengar suara yang tidak asing lagi di telinganya Amber. Jantung Amber berdegup dengan kencang. Nafasnya mulai tidak beraturan. Amber! Suara itu semakin dekat. Keringat mulai membasahi pelipis Amber. Dan akhirnya dia menemukan senter. Langsung diarahkannya ke sumber suara. Namun tidak terlihat siapapun. Hanya saja ada bekas-bekas telapak kaki. Amber tidak menghiraukannya dan buru-buru keluar dari toilet. Dia berjalan menuruni anak tangga, bermaksud untuk meminta bantuan ayah dan ibunya untuk mencarikan boneka itu. Dan dia juga merasa takut akan suara tadi. Satu persatu anak tangga dia turuni. Sekelebat bayangan anak kecil melihat dengan tawa khasnya membuat Amber menjadi benar-benar sangat takut. Karena Amber tahu itu pasti anak kecil tanpa mata. Papa, Mama, tolong Amber! Teriakannya yang mulai mempercepat langkahnya di tangga. Tanpa Amber sadari, ada sebuah tali di tangga yang membuatnya tersandung tali tersebut. Dan dia terjatuh berguling sampai di lantai bawah, membuatnya tidak sadarkan diri. Lampu pun telah menyala. Namun entah kenapa lampu menyala dengan sangat redup, bahkan lebih terang cahaya lilin. Kening, lutut, dan siku Amber lebam atas kejadian itu. Untungnya tidak sampai berdarah. Para hantu anak kecil pun itu berdatangan menghampiri Amber. Kaki Amber diseret menuju ruangan bawah tanah oleh para hantu itu. Saat tangan para hantu itu menyentuh kaki Amber, terasa sangat dingin membuat Amber pelan-pelan membuka matanya. Dan betapa terkejutnya dia mendapati dirinya tengah diseret para hantu tanpa mata itu. Papa, Mama! Panggilan dan juga teriakannya. Amber terus berteriak dengan sekuat tenaga. Di dalam kamar, Amber, Kim terbangun. Joy, sayang, Joy, bangun. Cepat, itu suara teriakan Amber. Kim mencoba membangunkan suaminya. Apa sayang, ada apa sih? Terlihat Joy menguap. Sayu-sayu terdengar suara teriakan Amber. Amber? Ucap Joy langsung bangun dengan mata melotot. Kim langsung berlari keluar meninggalkan Joy. Dan saat Joy menyusul di belakangnya, tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan sendirinya, membuat mereka tambah panik. Sayang, Kim! Ucapnya dengan menggedor-gedor pintu. Kim ikut terkejut. Dengan suara pintu tertutup dan teriakan Joy membuatnya langsung berhenti berlari dan mencoba untuk membantu Joy. Terdengar kembali teriakan Amber, membuat Kim tidak jadi menolong suaminya. Dia berlari menuju sumber teriakan Amber. Amber! Amber! Teriakan Kim. Mama! Mama, tolong Amber! Teriakan Amber yang semakin jelas. Betapa terkejutnya Kim saat Amber sedang memegang pinggiran pintu. Amber! Teriaknya sambil berlari. Saat Kim akan menyentuh tangan Amber untuk membantunya, saat itu juga Amber sudah tidak kuat berpegangan karena tarikan arwah-arwah itu semakin kencang. Ah! Teriakan Amber. Amber! Kim langsung menggapai tangan Amber yang semakin menjauh darinya. Dan akhirnya Kim berhasil menggapai tangan Amber sebelum dia benar-benar masuk ke dalam ruang bawah tanah. Kim menarik sekuat tenaga dan langsung memeluk tubuh Amber yang masih ditarik sosok anak-anak itu. Ayo, Amber, tendang! Ucap Kim dengan nafas tersengal-sengal. Amber berusaha menendang sosok anak-anak itu, namun gagal. Tak jauh terlihat sebuah salib yang tergeletak di lantai. Kim pun mencoba menggapai salib tersebut dengan satu tangannya. Susah karena tangan Kim
tidak cukup panjang untuk menggapainya. Alhasil Kim langsung membalikan tubuhnya dengan posisi kepala Kim berada di perut Amber, sedangkan kepala Amber berada pada dada Kim. Kim berusaha menggapainya salib itu dengan kakinya. "Tuhan, maafkan aku, ucap Kim. Kim akhirnya berhasil mendekatkan salib itu dan langsung diambil oleh Amber. Amber langsung mengarahkan salib itu ke arah hantu anak-anak, membuatnya sedikit melonggarkan tarikan di kaki Amber. Amber mencoba melepaskan kakinya dan berhasil. Kim dan Amber langsung berpelukan. "Terima kasih Tuhan, dan maafkan aku, maafkan," ucapkan Kim yang masih memeluk Amber dengan erat. Di sisi lain, Joy, dia masih berusaha membuka pintu. Namun sama sekali anak-anak itu menampakkan wujudnya yang membuat Joy lemas, sehingga Joy hanya memiliki tenaga sedikit. Namun dia tidak putus asa. Dia terus mencoba membuka pintu dengan alat seadanya yang berada di kamarnya. Saat Amber dan Kim melangkah dan akan menuju keluar, "Aku ingin mata itu!" Suara sosok anak kecil menggema di ruangan. Spontan mereka menutup telinga dengan kedua tangan dan berlari menuju pintu. Dan brak! Pintu tertutup dengan keras. Amber mulai menangis di pelukan Kim. Tenang, Mama ada bersama kamu," ucap Kim mengelus kepala Amber. Padahal dia sendiri sebenarnya sangat takut. Sosok anak kecil mulai menampakkan wujudnya, dan bukan hanya satu, melainkan banyak sekali, sehingga hampir memenuhi ruangan itu. Pergi kalian, jangan ganggu kami," ucap Kim dengan lantang. "Berikan mata anak itu untuk kami," suara sosok anak kecil bersamaan. Tidak akan pernah," bentak Kim. Semua sosok anak kecil mengeram dan mulai mendekati Kim dan Amber. Mereka berdua terpojok, tidak bisa kemana-mana. Mereka dikelilingi sosok anak-anak itu. Dan sialnya, Kim kehilangan salib tersebut. Anak-anak mulai mendekat dan memisahkan pelukan mereka. "Hah, Mama!" teriakan Amber disertai tangisannya. "Amber, lepaskan!" Kim meronta. Namun anak-anak itu sangat kuat. Amber kembali diseret menuju ke ruangan bawah tanah. "Mama!" teriakan Amber. Dia telah benar-benar masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Kim menangis sejadi-jadinya. "Lepaskan, anak-anak iblis! Nyala kalian!" teriakan disertai tangisan Kim. Tawa anak-anak kemudian menghilang. "Sayang, Kim, Amber!" teriakan Joy dari balik pintu. Ya, Joy telah berhasil keluar dari dalam kamar dengan mendobrak pintu itu dengan sisa-sisa tenaganya. Joy berjalan dengan sedikit pincang karena kakinya yang terkilir akibat mendobrak pintu itu. "Joy, tolong Amber," ucap Kim dengan menggedor-gedor pintu. Kali ini Joy berusaha membuka pintu dengan kampak yang diambilnya pada dinding dekat pintu kamar. "Mundur Kim," ucap Joy, yang kemudian mengayunkan beberapa kali kampak itu sehingga pintu terbuka. "Joy!" pelukan Kim dengan erat. "Di mana Amber?" tanya Joy melepaskan pelukannya. "Di ruang bawah tanah." "Cepat!" ucap Kim yang masih sesenggukan. Mereka berdua pun berjalan menuruni tangga menuju ruangan bawah tanah. Tak terdengar suara sedikit pun, sangat sunyi. Hanya terdengar suara nafas mereka. "Amber!" panggil Joy. Tidak ada sautan sama sekali. "Amber!" teriak Joy mulai putus asa. Tek! Kening Joy menabrak sesuatu, yaitu tali lampu gantung. Joy kemudian menariknya. Dan betapa beruntungnya ketika lampu itu dapat menyala. Mereka berdua mengedarkan pandangannya sampai di titik di mana Kim melihat boneka kelinci tergeletak di bawah. Kim mendekati boneka itu, dan saat akan mengambilnya, Kim melihat sebuah celah di temboknya. "Joy!" panggil Kim. Joy mendekat
Kim mundur. John mengayunkan kampaknya berkali-kali, membuat tembok itu terbuka lebar. Sangat mudah memang, karena itu hanya tembok kayu. "Amber!" teriak Kim. Didapati Amber pingsan di dalam ruangan itu. Joy melanjutkan ayunan kampaknya untuk membuat lubang agar bisa dimasuki dirinya dan juga Kim. Akhirnya lubang itu telah cukup. Kim langsung masuk dan memeluk Amber. Didapati punggung Amber yang penuh darah. "Amber, sayang, bangun nak." Kim mulai menangis lagi. "Amber, Amber putriku," ucap Joy yang mengelus kepala Amber dan memeluk Kim. "Telepon ambulan Joy, cepat." Mereka pun bangkit, dan Kimlah yang membopong tubuh kecil Amber, karena kaki Joy yang tidak mampu menggendong putrinya itu. Dengan susah payah, Kim menaiki tangga. Pikirannya kacau. Dia benar-benar takut kehilangan Amber. Begitupun yang dirasakan Joy. Dengan tertati-tati dan air mata yang terus mengucur, dia mendekati telepon rumahnya. Jarinya begitu lemas memencet nomor di telepon. Dan tut, panggilan tersambung. "Halo, ada yang bisa kami bantu?" ucap wanita dari seberang telepon. "Ambulans, kami butuh ambulans," ucap Joy terbata-bata. Setelah Joy menyebutkan alamatnya, dia langsung menutup telepon dan kembali menghampiri Kim dan Amber yang berada di sofa. "Amber, tolong bertahan sayang," tangis Kim. Wajah Amber benar-benar pucat. Gaun yang tadinya putih, sebagian berwarna merah karena darahnya. Tak berapa lama, ambulans pun datang. Petugas segera membawa Amber masuk beserta Kim dan Joy. Mobil itu melaju kencang dengan bunyi sirenya. Tak ada satupun mobil yang melintas. Tak berapa lama, mereka pun sampai di rumah sakit. Amber langsung mendapatkan perawatan, sedangkan Joy diperiksa atas kondisi kakinya. Kim menunggu sendirian di ruang tunggu. Dia merasakan hawa yang tidak enak. Suasana rumah sakit begitu nampak sepi. Sayup-sayup dia mendengar suara tangisan. Kim bangkit dari duduknya dan mengikuti suara tangisan itu menuju ke sebuah ruangan gelap. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang teramat sangat di bagian perutnya, membuat merintih kesakitan. "Aduh!" pekik Kim, kemudian terduduk di ruangan gelap itu. Suara tangisan kini kian terdengar jelas, sangat-sangat jelas. Kim tidak begitu fokus akan suara itu, karena dia merasakan perutnya benar-benar sakit. Tak kuat menahan rasa sakit itu, Kim pun memejamkan mata. Mama, bangun Mah. Mah, bangun." Suara tangisan Amber yang menggoyang-goyangkan tubuh Kim yang tidak sadarkan diri. Kim berusaha membuka matanya. Betapa terkejutnya dia melihat Amber yang berada di sampingnya. Sayang," pekik Kim yang akan memeluk putri sambungnya itu. Namun dia tidak bisa. Perutnya terasa benar-benar sakit. "Aduh!" rintih Kim. Amber menangis memeluk Kim. "Jangan tinggalkan aku Mah," ucap Amber. Saat dipelukan Amber, Kim mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Betapa terkejutnya dia mendapati dirinya berada di ruangan bawah tanah rumahnya. Dan lebih terkejutnya, di saat menyentuh perutnya yang sakit itu, darah telah membasahi piyamanya. "Amber!" pekiknya dengan melihat tangannya yang penuh darah. Rasa sakitnya begitu lebih terasa sekarang, membuat wajah Kim benar-benar pucat. Ternyata yang tadi dialami oleh Kim hanyalah halusinasinya saja di dalam pingsannya. Pada kenyataannya, dirinya lah yang jatuh ke ruangan bawah tanah saat berhasil menyelamatkan Amber dari tarikan sosok anak itu. Dan perutnya terkena tusukan kayu tajam saat dirinya terguling. Ternyata Amber telah memegang salib yang Kim temukan di pojokan dan memberikannya kepada Amber, membuat anak-anak itu marah dan menyeret Kim. Sedangkan Joy, dia belum juga keluar dari kamar. Dia pingsan di sana setelah dihantam benda tumpul
oleh sosok anak-anak kecil itu. Mama harus bertahan. Amber tidak mau kehilangan sosok mama lagi. Tangisan Amber. Sakit, pekik Kim. Dia menarik nafas. Mulutnya terbuka dan matanya melotot, seperti akan kehilangan nyawanya. Mama, Ma. Tangisan Amber begitu pilu. Dia terus menggoncang-goncangkan pundak Kim. Kim terus saja menarik nafasnya seperti itu. Dan Kim mengembuskan nafas terakhirnya di pelukan Amber. Amber kehilangan sosok ibu untuk kedua kalinya, membuatnya sangat terpukul. Mama, jangan tinggalin Amber. Kalian jahat. Kalian sudah merenggut mama dari Amber, teriak Amber, yang kemudian terkulai lemas memeluk jasad Kim. Amber terus menangis sampai dia tidak bisa lagi mengeluarkan air mata. Dan akhirnya Amber jatuh pingsan di atas jasad ibunya. Amber telah dibawa ke rumah sakit. Saat pagi harinya, Pak Peter datang untuk melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda karena acara pernikahan itu. Dan rumah itu sepi. Dia terus memanggil-manggil nama Kim dan Joy dan Amber, namun tidak ada sautan. Sampai akhirnya dia menuju ruangan bawah tanah. Betapa terkejutnya dia didapati Amber dan Kim. Dia langsung menelpon polisi dan juga ambulan. Sedangkan Joy ditemukan oleh polisi dan mendapatkan perawatan di rumah sakit yang sama dengan Amber. Joy sangat terpukul mengetahui istrinya telah meninggal dunia dalam keadaan dirinya yang masih terpasang infus. Dia menghadiri pemakaman istrinya. Betapa sedihnya dirinya, istri yang baru dinikahinya, telah pergi meninggalkannya dengan cara seperti ini. Orang-orang ikut menangis atas kejadian yang menimpa keluarga Joy. Setelah pemakaman, Joy kembali ke rumah sakit. Sedangkan Pak Peter kembali ke rumah itu dengan seorang pastor. Dan penyebab anak-anak itu meneror kembali adalah salah satu tamu undangan yang tidak sengaja menemukan kunci ruangan itu yang tergeletak di anak tangga dan membuka pintu itu dengan melepas salibnya terlebih dahulu, membuat sosok anak-anak berkeliaran lagi di rumah sakit. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore dan Amber masih belum sadarkan diri. Joy duduk di samping Amber dengan tali infus yang masih menempel. Dia menangis melihat keadaan putrinya. Matanya benar-benar lebam. Jangan takut gelap. Ucapan menggema dari sosok anak-anak tanpa mata itu kepada Amber membuatnya sadar dari pingsannya. Nafas Amber tersengal-sengal. Sayang, Joy memeluk putrinya. Papa, ucap Amber dengan lirih. Iya sayang, Papa di sini. Mengelus rambut putrinya. Kita di mana, Pak? Di rumah sakit sayang. Apa rumah sakit ini mati lampu? Tangisan Joy kembali pecah. Amber, gadis kecil itu, telah kehilangan kedua matanya. Sosok anak-anak itulah yang mengambilnya saat Amber tidak sadarkan diri. Sungguh malang nasib Amber. Dia sekarang telah menjadi seorang gadis kecil yang buta dan kehilangan sosok ibu untuk kedua kalinya. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.